Selamat pagi guys. Welcome back to my channel Grotto Lecco. Nih sebenarnya lagi mau ke pasar guys. Pasar ngantarin dia mau belanja. Tapi dia takut tengah jalan, dia takut karena harinya udah mendung banget, dia trauma kemarin kebanjiran kemarin gitu. Kayak gini suasananya sebelum banjir katanya. Gelap, tahu-tahu air satu lutut naik. Seumur-umur hidup dia baru pertama ini kena banjir. Ya, gimana Mi ceritanya Mi? Iya, itu sih malam. Kalau yang banjir pertama itu kan pagi. Kan 2 kali itu kena banjir tuh. Iya, Terus? pagi itu kalau yang banjir pertama itu kan ketinggian air cuma satu lutut, satu mata kaki lah. Nggak terlalu nggak terlalu takut gitu. Terus kemudian jarak 3 hari kemudian. Yang pas Abi berangkat itu ya? Iya, yang pas. Jadi pas saya mau berangkat ke kapal guys. Jadi saya mau berangkat ke kapal. Saya dari Tanjung Pinang, saya terbang naik ferry ke Batam, jadi nginap di Batam. Sorry guys, itunya jatuh guys. Kameranya jatuh. Jadi saya pas hari saya berangkat itu, saya masih di Batam. Pas malam jam 2 pagi dan nelpon nangis-nangis, rumah terendam air guys sampai satu lutut. Saya nggak bisa pulang, jadi dia sendiri di rumah. Itu gimana Mi ceritanya Mi? Iya kan, memang hujan itu 2 hari 2 malam itu hujan memang tak ada berhenti ya waktu itu. Hujan terus pokoknya tak ada lah orang tuh kemana-kemana, tak ada, karena memang hujan tuh nggak biasanya kayak gitu. Memang 2 hari 2 malam tuh terus berturut-turut. Nah kebetulan kan memang menurut kabar-kabar cerita tetangga-tetangga di situ juga kan memang bulan-bulan itu tuh memang bulannya hujan terus gitu. Ya, jadi gimana? Aduh, jatuh lagi guys kameranya guys. Ini kamera HP cuma ditaruh gitu aja. Jadi gimana tuh singkat ceritanya gimana? Terendamlah rumah tuh. Iya, terus kan malam itu sih masih ibaratnya memang hujannya itu tidak deras sekali pas sore itu. Mungkin sekitaran lagi, guys. Mulai jam 10 malam kalau nggak salah itu deras sekali kayaknya tuh. Nah udah gitu kan yang namanya kita malam gitu hujan deras itu kan memang kenikmatan tidur kita itu kan memang hujan gitu ya malam jadi hari kita tidur. Pas hujan itu Umi nggak sadar lah. Tidak. Air masuk, belum sadar air masuk. Tidak. Nah sadar itu kok terasa dingin. Nah namanya kita dingin kan, sadar kita kan saat itu kan sedang hujan pasti dingin. Nah pas begitu mau saya tarik selimut itu ternyata seperimbat saya itu sudah terapung. Jadi gini guys, pas air masuk ke rumah itu dia nggak sadar kalau banjir, padahal tetangga udah sibuk. Jadi dia sadar itu ranjang tuh udah terendam air. Udah terendam air. Tapi masih untung, masih alhamdulillah karena listrik konslet langsung mati gitu. Jadi sebelum dia bangun, sebelum dia terendam air, konslet listrik udah mati gitu. Tapi dia belum sadar kalau udah air di lantai itu udah air gitu. Itu jam 2 pagi ya Mi? Jam 2 pagi. Jam 2 pagi itu jam 2 pagi itu tanggal 25 Januari. 25 Januari ya, 25 Januari 2020 ya. Itu seumur hidup baru kali itu terjadi banjir besar di Tanjung Pinang. Seumur hidup ya, dari saya lahir sampai sekarang baru. Tapi saya nggak kena, dia yang kena, kasihan. Saya udah berangkat. Hari pertama saya berangkat dia kena banjir. Terus gimana Mi? Jadi pas begitu saya bangun itu terasa dingin, itu saya tarik selimut itu sudah terapung ya. Seperimbat saya itu ini apa yang namanya kita nggak sadar, kita tidur kaget ya, rasanya ngimpi gitu. Jadi saya diem aja. Itu mungkin sekitar 15 menit ya saya diem aja. Ini kenapa gitu ya Allah, astagfirullahaladzim. Nah tetangga di depan saya ini buka gerbang. Alhamdulillah gerbang saya ini kan memang tidak ada kuncinya, tidak kami gembok gitu. Jadi
dia masuk langsung digedor. Mungkin dikira saya belum sadar gitu, dipanggil-panggilnya Kak Nabila, banjir, karena tetangga depan saya tahu kan kalau saya sendirian di rumah gitu. Nah, begitu dia buka gerbang, saya lari keluar, saya buka juga pintu di depan itu air sudah kayak ombak laut itu, pure masuk ke dalam itu. Masa sih? Masuk ke dalam itu pure Berarti gitu. deras gitu. Pas Umi buka pintu itu. Pas pure, namanya saya orang setengah tidur, Pas setengah Umi buka pintu itu airnya kayak air laut masuk. Iya, langsung pure gitu. Kan air itu datang deras, tapi kan tertutup terhalang pintu itu. Jadi Iya. sudah penuh sekali di dalam itu. Di luar itu mau masuk ke dalam kan susah, begitu dibuka pintu kan lebar. Pure langsung ke arah badan saya. Saya astagfirullahaladzim, ya Allah banjir. Nah, rasa kesadaran saya pun kan udah kayak gimana gitu. Akhirnya kok saya itu punya pikiran menutup pintu itu gitu. Jadi adalah guling itu saya tutup lagi. Ya ternyata kan guling itu dari busa kan terapung. Nggak bisa, saya udah bingung ya. Udah gitu sudah saya bingung ini, saya telepon lah ke Abi. Telepon Abi nggak diangkat, akan bolak-balik. Guys, dia nelpon saya jam 2 pagi, jam setengah 3 pagi saya angkat tuh, karena masih di hotel kan. Nah, ini kalau ada temen namanya Mahadi nih, kalau Mahadi dengar dia tahu saya teriak, saya marah-marah di hotel pagi-pagi itu jam setengah 3 pagi, tapi dia nggak berani nanya kenapa gitu. Dia tahu saya marah-marah tuh, jam setengah 3 pagi saya marah-marah gitu. Saya telepon adik saya tuh, saya marah-marah tuh. Saya suruh adik saya ke rumah, ternyata rumah dia sudah ada. Saya suruh adik saya tolong bantuin ke rumah gitu, maksudnya ternyata rumah dia sudah ada. Itu saya marah-marahin dia itu. Kalau Mahadi nonton video ini, Mahadi tahu tuh saya marah-marah di hotel Ada jam kok setengah 3 pagi. videonya di itu apa, video sisa-sisa banjir itu masih ada. Iya. Saya simpan. Itu pokoknya luar biasa sekali. Jadi itu pas ini udah ceritanya udah habis banjir, jadi lumpurnya tebal ya, Min? Tidak, itu belum masih seru-serunya lagi kan. Saya panik gitu ya, saya panik. Sudah gitu saya telepon ke ibu mertua. Kata dia bilang gini, Nabila tidak usah panik, Nabila tidak usah takut, tidak usah nangis. Sekarang selamatkan aja dirinya, naik ke atas tangga. Saya naiklah ke atas tangga. Rumah kita tingkat 2, guys. Saya Tingkat 2 naik dia ke atas. Nah, sudah gitu saya tengok itu, kok air ini terus semakin banyak. Nah, setelah itu saya udah nggak terpikirkan gimana lagi. Saya tengok tuh tetangga satu pun sudah tidak ada. Pas saya keluar lagi turun itu, motor saya itu sudah separuh badan terendam itu. Jadi saya udah nggak bawa apa-apa, pokoknya tidak ada satupun yang saya bawa. Untung posisi laptop, terus saya kan punya usaha jualan baju gitu. Jadi alhamdulillah yang baju jualan itu dari semenjak banjir yang pertama itu, yang baru satu lutut itu kan sudah saya amanin di tangga-tangga ke atas itu. Nah, setelah itu begitu itu saya sudah nggak ngurus apapun. Udah itu air itu sudah segini, sudah sepusat gini. Saya tarik motor saya keluar, saya sampai ke Albaik itu. Saya taruh di Albaik motor saya sorong, semua orang pada sorong-sorong di situ. Nah, kami diamlah di situ sekitar berapa jam ya? 2 jam. 2 jam itu. Jadi ngungsi ke depan ya? Iya, semua itu. Jadi tetangga sebelah saya itu pun mobil-mobilnya kerendam juga. Pokoknya dia udah nggak ada yang bisa rumah. Ini mobil kerendam, guys. Mobil kerendam ya. Rumah sudah terbuka semua. Tak ada rumah orang tuh yang tertutup gini. Pokoknya udah masa bodoh. Keluar. Jadi itu kejadiannya kayak apa? Kayak banjir bandang gitu kan. Tiba-tiba datang, buah, langsung penuh air gitu. Karena belakang rumah itu paret. Bukan selokan besar gitu, drainase besar gitu. Itu juga luber. Itu drainasenya 10 meter kali 5 meter loh dalamnya. Itu luber, saking besarnya itu, Mbak. Karena bareng pasang. Karena
air naik, hujan, air pasang laut juga naik. Nah itu kejadian pertama kali ya di Tanjung Pinang, nggak pernah kejadian sama sekali seumur hidup. Baru kali itu tanggal 25 Januari 2020 ya. Iya, Iya. 2021 ya, awal 25 Januari ya 2021. Awal tahun pokoknya. Ini pengalaman dia nggak pernah terlupakan karena dia baru berapa bulan pindah ke Tanjung Pinang, baru berapa bulan. Di Kalimantan nggak ada banjir. Di Kalimantan itu yang ada kebakaran hutan. Iya, kebakaran hutan. Kalau banjir nggak ada karena lahannya gambut. Air datang pun nyerap, hilang langsung. Ya gitu ya Mi, pengalamannya nggak. Jadi apa? Pokoknya jangan sampai kejadian lagi ya. Jadi Jangan sampai kejadian lagi gitu. Jadi semenjak itu agak ya, trauma kalau lihat semenjak mendung. itu saya sampai sekarang itu kalau udah mendung gitu, saya sudah tidak tenang hati saya. Makanya saya kemarin bilang kan, kita harus usaha rumah yang lebih ini, harus cari rumah yang lebih aman dari banjir itulah. Tak apalah jauh dari kota ibaratnya. Yang penting tuh ada titik keamanan yang pokoknya aman dari hal banjir seperti itu gitu loh. Karena di situ rumah kami di situ itu memang di areal pas rumah saya ini paling bawah gitu loh. Jadi waduh, di situ memang kalau misalnya hujan lagi seperti itu kayaknya itu minimal pasti banjir lagi. Karena apa? Sebenarnya sih itu tidak banjir kalau misalnya itu tidak bareng dengan air pasang tinggi gitu. Karena kemarin itu masalahnya udah hujan nggak berhenti berhari-hari, kemudian ditambah lagi dengan bareng air pasang tinggi. Jadi seperti itu, pokoknya kayak air bah itu. Iya. Air yang di Paret itu itu koyok aduh Luber ya, kayak guplak gitu. ya. Untungnya itu nggak ibaratnya nggak angin gitu. Jadi toko depan kita runtuh. Ya. Itu pun sari mie apa itu mie-nya kue-kuenya di kardus itu terapung. Aduh pokoknya udah. Ya jadi itu aja guys, pengalaman dia kena banjir seumur hidup dia, baru ini kena banjir. Jadi ini hari kan mendung nih, hari mendung jam 6 pagi, jam 7 ya, jam 6.42 pagi nih hari ini. Jadi dia keliling mendung, jadi dia trauma dia. Jadi trauma. Kita aja ya guys, ini pengalaman dia pribadi ya. Jangan sampai terulang lagi lah. Assalamualaikum.